Halo Sampurasun Tribuners, jumpa lagi dengan saya Sartika Harun dalam tajuk Carita Pakuan. Seperti biasa Tribuners, di program Carita Pakuan tentunya kami akan menyajikan sejumlah informasi terkini terkait Jabar 1. Di antaranya, Deddy Mulyadi menaikkan kontrak MOU kerjasama dengan 2 perusahaan besar yang siap menampung lulusan SMK. Lantas seperti apa informasi selengkapnya? Berikut dalam tajuk Carita Pakuan. Tribuners, kita awali informasi pertama, lagi-lagi alih fungsi lahan kembali terjadi, kali ini di wilayah Bekasi hingga menimbulkan banjir. Merespon hal itu, Deddy Mulyadi lantas akan melakukan evaluasi tata ruang. Area pesawahan, rawa situ dibuat danau, itu memang kesalahan dan salah satunya juga salah kenapa diberi izin. Untuk itu maka tindakan gubernur, satu, membuat surat edaran agar seluruh perumahan pemukiman yang dibangun di areal yang terlarang itu dihentikan. Tak tanggung-tanggung, Deddy bahkan akan menghentikan pembangunan perumahan di kawasan sawah dan rawa. Menurutnya, banyak sawah dan rawa di Bekasi beralih fungsi menjadi perumahan dan tak lagi sebagai resapan air. Di samping itu, pihaknya akan mengubah tata ruang di tingkat kabupaten kota agar fungsi lahan kembali sesuai peruntukannya. Langkah lainnya yang diambil Deddy Mulyadi ialah pembangunan danau yang menjadi kebutuhan mendesak untuk menampung limpasan air saat curah hujan tinggi. Deddy menambahkan pembangunan Danau Cibeet merupakan solusi jangka panjang yang perlu dipercepat penyelesaiannya. Deddy menegaskan khusus hutan, sawah, rawa, dan sungai di wilayah Bekasi, Depok, Bandung Raya, dan Bogor agar tidak dialihfungsikan, pembangunan hunian vertikal harus menjadi pilihan utama agar terhindar dari banjir. Berikutnya Tribuners, mengenai bencana longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Deddy Mulyadi berencana akan mengubah lahan bekas longsor menjadi kawasan hutan bambu dan tanaman buah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memutuskan akan memulihkan lahan terdampak dengan melibatkan masyarakat setempat untuk tetap memberi penghasilan bagi warga. Deddy menilai kawasan terdampak perlu dikembalikan ke fungsi awal sebagai kawasan hutan untuk mengurangi risiko bencana serupa di masa depan. Terkait perubahan menjadi kawasan hutan bambu, dosen Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, Mahawan Karuniasa menilai rehabilitasi lahan bekas longsor tak sekedar memahami lereng. Menurutnya, zona longsor dengan tingkat kerawanan sangat tinggi dan kemiringan lereng di atas 25 derajat diperlukan tanaman dengan akar tunggang yang dalam dan kuat. Jenis pohon jati, mahoni, atau puspa dinilai lebih sesuai untuk lokasi tersebut. Sementara bambu memiliki sistem akar serabut yang rapat sehingga efektif mengikat tanah permukaan dan menahan erosi. Tanaman bambu lebih cocok ditanam pada lereng dengan tingkat kemiringan yang lebih landai atau curam sedang. Kombinasi bambu dan tanaman buah dinilai dapat memberikan manfaat ganda. Mahawan menyebut akar serabut bambu membantu menahan lapisan tanah bagian atas, sedangkan tanaman buah berkayu memperkuat lapisan tanah di bawahnya. Hanya saja menurutnya di lereng yang curam atau tanah vulkanik dan koluvial dengan kemiringan di atas 25 derajat yang mudah jenuh air, penanaman vegetasi saja tidak cukup. Mahawan menegaskan perlunya pengambilan keputusan rehabilitasi area pasca bencana berbasis ilmu pengetahuan. Pemerintah daerah dapat melibatkan ahli dari perguruan tinggi, lembaga penelitian, atau dinas terkait untuk melakukan kajian cepat. Beralih ke informasi penutup Tribuners, baru-baru ini Deddy Mulyadi menggait 2 perusahaan besar yang menjanjikan lapangan kerja. Sebagai bentuk komitmen, Deddy Mulyadi menandatangani nota kesepahaman atau MOU dengan 2 perusahaan saat berkunjung ke SMKN 1 Karawang. 2 perusahaan tersebut diantaranya PT Deli Indonesia Office Technology dan PT CBL Solusi Logistik. PT Deli Indonesia Office Technology sendiri merupakan anak perusahaan dari Deli Group, yaitu perusahaan asal Tiongkok memproduksi perlengkapan alat tulis kantor. Sementara PT CBL Solusi Logistik merupakan perusahaan penyedia jasa logistik dan transportasi yang beroperasi di Indonesia. Deddy mengungkapkan nantinya 2 perusahaan tersebut akan membutuhkan sebanyak 3.000 orang tenaga kerja. Presiden Direktur PT Deli Indonesia Mr. Huang Li mengatakan proyek pembangunan pabriknya akan rampung pada 2027 mendatang dengan nilai investasi mencapai 150 juta dolar Amerika Serikat.
Adapun PT Deli Indonesia ini memulai persiapan perekrutan sejak awal agar sumber daya manusia yang dibutuhkan sesuai kebutuhan perusahaan. Sementara lewat kerjasama dengan PT CBL Solusi Logistik, Dedi berharap dapat menjadi solusi alternatif transportasi lewat jalur yang bebas macet, termasuk membuka lapangan kerja. Terkait jalur transportasi laut, Pemprov Jabar tidak mengeluarkan biaya namun memberikan izin bagi perusahaan logistik untuk membangun jalur transportasi laut. Dedi menegaskan bentuk kerjasama dengan dua perusahaan tersebut membuka peluang lapangan kerja bagi lulusan SMK, termasuk juga membuat program magang siswa SMK di pabrik-pabrik terdekat selama 3 bulan. Menurutnya, setelah program magang selesai, siswa yang lulus akan langsung direkrut tanpa mengikuti seleksi. Tribuners, berikut tadi update Carita Pakuan edisi hari ini. Terus saksikan Carita Pakuan di kanal YouTube Tribun Jabar. Saya Sartika Harun dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.